Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Hutan Angker yang jadi perlintasan Prabu Siliwangi. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di suatu masa, ada sebuah hutan angker yang dikenal sebagai tempat perlintasan Prabu Siliwangi, raja besar dari kerajaan Pajajaran. Hutan ini terletak di wilayah Jawa Barat dan menjadi legenda karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Hutan itu dianggap sangat angker oleh penduduk setempat. Mereka percaya bahwa roh-roh prajurit Prabu Siliwangi masih menjaga hutan tersebut. Setiap malam, sering terdengar suara genderang perang dan suara kuda berlari yang menggemparkan penduduk sekitar. Tidak jarang pula, penduduk melihat penampakan sosok prajurit dengan pakaian zaman dahulu yang muncul di tengah malam, berpatroli di dalam hutan. Suatu hari, ada sekelompok pemuda yang penasaran dengan cerita hutan angker ini. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hutan pada malam hari dengan membawa senter dan perlengkapan lainnya. Mereka memberanikan diri untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda tersebut. Awalnya, perjalanan mereka lancar tanpa hambatan, namun semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana semakin mencekam, udara menjadi dingin dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat bayangan besar melintas cepat di antara pepohonan. Mereka merasa diikuti dan mulai ketakutan. Salah satu pemuda, bernama Andi, merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mereka terus berjalan sambil berusaha tetap tenang. Tetapi ketakutan semakin menghantui ketika mereka sampai di tengah hutan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti suara pasukan besar yang sedang berbaris. Mereka semua berhenti dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin mendekat dan tiba-tiba di hadapan mereka muncul sosok besar dengan pakaian kerajaan yang megah. Sosok tersebut adalah Prabu Siliwangi. Wajahnya tampak tegas dan matanya mengencarkan wibawa yang luar biasa. Prabu Siliwangi tidak berbicara, namun dalam sekejap mereka semua merasakan kehadiran yang kuat dan pesan dalam hati mereka. Hutan ini bukan tempat untuk bermain-main. Merasa sangat ketakutan, mereka berlari secepat mungkin keluar dari hutan. Sesampainya di desa, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada para tetua desa. Para tetua desa mendengarkan dengan serius dan menjelaskan bahwa hutan itu adalah tempat suci yang dijaga oleh Prabu Siliwangi dan prajuritnya. Mereka menegaskan bahwa tempat itu harus dihormati dan tidak boleh diganggu. Setelah kejadian malam itu, cerita tentang pengalaman pemuda-pemuda di hutan angker cepat menyebar ke desa-desa sekitar. Hutan tersebut semakin dianggap sebagai tempat yang sakral. Dan penduduk sekitar mulai mengadakan ritual penghormatan khusus untuk menghormati Prabu Siliwangi dan para prajuritnya. Suatu hari, datang seorang peneliti bernama Budi dari kota yang mendengar cerita tentang hutan angker itu. Budi adalah seorang arkeolog yang tertarik dengan sejarah dan kebudayaan Jawa Barat. Dia yakin bahwa di dalam hutan tersebut terdapat peninggalan sejarah yang berharga dan ingin membuktikan kebenaran cerita-cerita mistis itu. Budi berusaha mendapatkan izin dari para tetua desa untuk melakukan penelitian di hutan tersebut. Meskipun awalnya ragu, para tetua desa akhirnya mengizinkannya dengan syarat Budi harus mengikuti ritual penghormatan terlebih dahulu. Budi setuju dan mengikuti semua ritual yang dipimpin oleh para tetua desa. Setelah ritual selesai, Budi bersama dengan beberapa penduduk yang bersedia membantunya mulai memasuki hutan dengan hati-hati. Mereka membawa peralatan modern untuk mendeteksi benda-benda bersejarah yang mungkin tersembunyi di dalam tanah. Mereka menyusuri jalur yang sama seperti yang dilalui oleh pemuda-pemuda sebelumnya, namun kali ini dengan lebih hati-hati dan penuh rasa hormat. Semakin dalam mereka masuk, Budi merasa ada energi yang kuat di sekitar mereka. Tiba-tiba, alat pendeteksi logam mereka memberikan sinyal yang kuat di sebuah area. Budi dan timnya mulai menggali dengan hati-hati dan menemukan sebuah pedang kuno yang sangat indah dengan ukiran-ukiran khas kerajaan Pajajaran. Pedang itu tampak sangat tua namun terawat dengan baik.
seolah-olah dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat. Budi merasa bahwa ini adalah salah satu peninggalan penting dari Prabu Siliwangi. Mereka melanjutkan pencarian dan menemukan beberapa benda lain seperti perisai, koin emas, dan perhiasan yang semuanya menunjukkan kemegahan kerajaan Pajajaran. Namun, saat mereka hendak membawa benda-benda tersebut keluar dari hutan, tiba-tiba suasana berubah, angin kencang bertiup dan suara gemuruh terdengar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Sosok Prabu Siliwangi muncul di hadapan mereka, kali ini dengan wajah yang terlihat marah. Dalam hati, Budi merasakan pesan yang sangat kuat, benda-benda ini adalah milik kerajaan dan harus tetap di tempatnya. Merasa sangat terkejut dan takut, Budi memutuskan untuk mengembalikan semua benda yang telah mereka temukan ke tempat asalnya. Setelah mengembalikan semuanya, sosok Prabu Siliwangi perlahan menghilang dan suasana kembali tenang. Budi dan timnya kembali ke desa dengan tangan kosong, namun dengan pengalaman yang sangat berharga. Budi menceritakan apa yang terjadi kepada para tetua desa dan mereka semua setuju bahwa benda-benda tersebut memang harus tetap berada di hutan sebagai bagian dari warisan dan penjagaan Prabu Siliwangi. Sejak saat itu, hutan angker semakin dihormati dan tidak ada lagi yang berani mencoba mengambil apapun dari dalamnya. Hutan itu tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan dianggap sebagai perlintasan suci Prabu Siliwangi yang akan selalu dijaga oleh roh-roh prajuritnya. Budi sendiri merasa mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati warisan dan kepercayaan lokal, serta memahami bahwa tidak semua misteri harus diungkap dengan cara ilmiah. Setelah pengalaman menegangkan itu, Budi memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa untuk mempelajari lebih dalam tentang sejarah dan kepercayaan setempat. Selama tinggal di sana, ia menjadi dekat dengan para tetua desa dan mendengarkan berbagai cerita yang lebih dalam tentang Prabu Siliwangi dan hubungannya dengan hutan angker. Suatu malam, seorang tetua desa, Pak Karta, mengundang Budi untuk ikut dalam ritual khusus yang hanya diadakan sekali setahun. Ritual tersebut dikenal sebagai ritual malam keturunan, di mana penduduk desa menghormati roh leluhur mereka dan berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan desa. Budi merasa sangat terhormat diundang dalam acara ini dan setuju untuk ikut serta. Pada malam ritual, seluruh desa berkumpul di tepi hutan. Mereka membawa sesaji berupa makanan, bunga, dan dupa. Suasana malam itu sangat hikmat dan penuh dengan rasa hormat. Pak Karta memimpin doa dan memohon perlindungan serta berkah dari para leluhur, termasuk Prabu Siliwangi. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba suasana berubah menjadi lebih tenang dan damai. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan aroma dupa menyebar di udara. Di tengah keheningan, terdengar suara lembut yang sepertinya berasal dari dalam hutan. Suara tersebut terdengar seperti nyanyian kuno yang menenangkan hati semua yang mendengarnya. Budi, yang awalnya skeptis tentang hal-hal mistis, merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan sakral di tempat itu. Ia melihat cahaya lembut yang perlahan muncul dari dalam hutan. Cahaya itu semakin mendekat, dan tiba-tiba, sosok Prabu Siliwangi muncul lagi. Kali ini dengan senyum yang damai di wajahnya. Prabu Siliwangi berbicara kepada mereka dalam bahasa kuno yang hanya bisa dimengerti oleh para tetua. Pak Karta kemudian menerjemahkan pesan tersebut kepada semua yang hadir. Prabu Siliwangi mengucapkan terima kasih atas penghormatan dan kesetiaan penduduk desa dalam menjaga warisan dan menghormati roh-roh leluhur. Ia juga memberikan pesan bahwa hutan tersebut adalah tempat yang penuh berkah dan harus tetap dijaga dengan baik. Prabu Siliwangi berjanji akan selalu melindungi desa dan memberikan berkah kepada penduduk yang menghormati dan menjaga tempat itu. Setelah memberikan pesannya, sosok Prabu Siliwangi perlahan menghilang dan suasana kembali tenang. Semua yang hadir merasa damai dan penuh dengan rasa syukur. Ritual tersebut berakhir dengan doa penutup dan pembagian sesaji kepada semua yang hadir. Budi merasa pengalaman ini sangat mengubah pandangannya tentang kehidupan dan kepercayaan. Ia menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan semata dan pentingnya menghormati tradisi serta kepercayaan lokal. Setelah beberapa bulan tinggal di desa, Budi memutuskan untuk kembali ke kota. Namun, ia berjanji kepada para tetua desa bahwa ia akan selalu menjaga cerita dan pengalaman ini serta membagikannya kepada generasi mendatang. Budi juga berencana untuk menulis buku tentang pengalaman dan penemuannya selama di desa.
dengan harapan bisa menginspirasi orang lain untuk lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya dan kepercayaan lokal. Desa tersebut pun terus menjaga hutan angker dengan penuh rasa hormat, dan setiap tahun, ritual malam keturunan tetap diadakan sebagai tanda penghormatan kepada Prabu Siliwangi dan para leluhur yang telah menjaga mereka. Hutan itu tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan keajaiban. Dihormati sebagai perlintasan suci Prabu Siliwangi yang akan selalu dilindungi oleh roh-roh prajuritnya. Hutan angker tetap menjadi tempat yang penuh misteri, dihormati sebagai tempat suci yang dijaga oleh roh Prabu Siliwangi dan para prajuritnya. Penduduk desa terus menjaga tradisi dan kepercayaan mereka, memastikan bahwa kisah dan warisan ini akan terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kisah tentang hutan angker ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menghormati alam, warisan leluhur, dan kepercayaan yang telah lama ada di dalam hutan yang penuh misteri itu. Tersembunyi bukan hanya sejarah dan kepercayaan, tetapi juga pelajaran tentang rasa hormat, keberanian, dan penghormatan terhadap yang tak terlihat namun sangat nyata dalam kehidupan kita. Dan demikianlah, hutan angker tersebut tetap menjadi simbol kekuatan dan keajaiban Prabu Siliwangi, tempat yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Hutan itu akan selalu menjadi perlintasan suci yang dihormati oleh semua yang mengenalnya, menjaga rahasia dan misterinya hingga akhir zaman. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.